Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini pembahasan kita ke ragam bahasa perundang-undangan. Dalam bahasa hukum itu, kita bisa mengklasifikasi bahasa hukum itu ke dalam perjanjian, bahasa hukum dilihat dalam perspektif undang-undang, dalam akta notaris, dan dalam putusan pengadilan dalam hal ini oleh hakim. Nah, bahasa sebagaimana yang kita ketahui merupakan sebuah sistem yang akan sangat berperan dalam mengungkapkan suatu gagasan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis atau biasa disebut lisan. Ini adalah pendapat Wisnu Sasangka pada tahun 2010. Nah, pemahaman terhadap suatu gagasan itu bisa dilakukan dan mudah kalau gagasan itu bisa ditata secara teratur, rapi, dan lugas. Lugas artinya simpel, sederhana, bisa dipahami ya. Misalnya, pada istilah perdata, pidana, kasasi, tertuduh, terdakwa, sanksi, dan istilah hukum lainnya, itu bisa saja masuk dalam ragam bahasa hukum. Nah, kita masuk dulu di dalam kategori pertama, ragam bahasa hukum dalam hal perjanjian. Apa itu perjanjian? Apakah perjanjian sama dengan perikatan? Sebenarnya kalau istilah perikatan dan perjanjian itu sendiri diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan artinya merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan begitu pula pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kalau perjanjian sendiri itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuannya ada dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sini saja sudah dilihat perbedaan secara mendasar istilah perikatan lebih kepada suatu hubungan hukum, sementara perjanjian lebih kepada suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya. Nah, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum. Maka ketika ada suatu perbuatan hukum, dia akan menimbulkan akibat lanjutan berupa hubungan hukum. Di mana dalam perjanjian ada hal tertentu atau objek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Kemudian, yang bisa masuk kategori hal yang diperjanjikan merupakan barang yang dapat diperdagangkan atau barang tertentu yang dapat ditentukan jenisnya yang dapat menjadi pokok perjanjian atau mengandung nilai komersil. Kemudian apalagi perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum dalam hal perjanjian itu? Ada syarat sah di mana para pihak harus sepakat terlebih dahulu. Sepakatnya dalam hal untuk mengikatkan dirinya. Dalam pengertian harus ada kemauan dan kehendak dari masing-masing pihak, baik pihak pertama ataupun pihak kedua itu merupakan bagian dari perbuatan hukum perjanjian. Selanjutnya apa? Perjanjian itu menganut asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak itu bebas menentukan apa saja ketentuan yang bisa masuk di dalam perjanjian selama jadi hal yang mau diatur, hal yang akan ditentukan dalam kontrak bisa apa saja tetapi tidak bertentangan dengan hukum. Dan selanjutnya perjanjian itu dilaksanakan dengan iktikat baik bahwa perjanjian tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi klausul untuk mengikat para pihak, tetapi bukan pihak umum, makanya dia masuk dalam sistem keperdataan karena mengatur para pihak secara privat. Nah, ini bentuk dari surat perjanjian kerjasama bisa seperti ini, bahwa pada hari sekian-sekian di Bantul, 12 Oktober 2017, ini misalnya Ibu kasih contoh saja, antara
Tri Juniarto dengan Taufik Kusnanto, yang satu disebut pihak kedua, yang satu disebut pihak pertama. Dia bekerja sama dengan ketentuan yang dia atur. Nah, ini yang disebut di pasal 1 dia mau isi apa. Nah, ternyata di pasal 1 mereka mengisi terkait dengan menanamkan modal kepada pihak kedua sebesar 55 juta rupiah yang akan dipakai sebagai modal usaha konveksi yang akan dilakukan oleh pihak kedua. Jadi dari Tri kasih modal ke Taufik. Kemudian di pasal 2-nya diatur, nanti pihak kedua itu akan memberikan keuntungan sebesar 2% dari hasil penjualan kepada pihak pertama. Jadi dari Taufik ke Tri akan memberikan keuntungan dari dana 55 juta yang akan menghasilkan sebesar 2%. Nanti pihak kedua pun dalam pasal 2 ini bagi privat ketentuan kontrak mereka akan mengembalikan modal kepada pihak pertama. Jadi modal 55 jutanya kembali dan dia juga akan memberikan keuntungan 2% dalam kurun waktu setiap tahunnya. Nah, selama itu diatur juga di pasal 3. Ini kan bahasanya mereka sendiri. Jadi hukum ini berlaku antara Tri Juniarto dengan Taufik Kusnanto. Bila terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak akan saling bekerja sama untuk menawarkan dan mempromosikan hasil barang dari usaha pihak kedua. Dan pasal kelima mengatur apabila terjadi perselisihan antara Tri sama Taufik, itu diselesaikan secara kekeluargaan paling utama, kemudian nanti baru kalau tidak terselesaikan jalan keluarnya itu secara hukum. Jadi itu adalah bentuk surat perjanjian kerjasama dalam bahasa hukum perjanjian. Nah, di perjanjian juga selain perjanjian privat ada perjanjian internasional. Bagaimana bentuk perjanjian internasional? Maka konteksnya dia lebih antar negara. Jadi dalam hal ini menurut Profesor Mohtar Kusuma Atmaja dan Profesor Etik Agus pada tahun 2003 di dalam buku beliau membuat klasifikasi perjanjian internasional itu adalah perjanjian antar anggota masyarakat bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dalam hal ini, instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang mana perbuatan tersebut diatur di dalam konteks hukum internasional sehingga menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Jadi, sebagaimana perjanjian antara Tri tadi sama Taufik, perjanjian internasional pun kalau masuk di dalam skala bilateral, regional, atau skala bilateral, regional, atau multilateral, maka dia akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, tidak mengikat secara keseluruhan global, tetapi hanya pada para pihak yang membuatnya. Itu konteks perjanjian ya, baik perjanjian dalam range domestik atau internasional. Nah, bahasa hukum selain bahasa hukum perjanjian itu juga mengenal bahasa hukum dalam konteks undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan terkait pasal 1 angka 2 dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sehingga melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Kita lihat hierarki dan jenis perundangan yang ada di Indonesia itu mengacu kepada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika disebutkan di mana klasifikasi aturan norma itu berasal secara konstitusional, kita mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian turun menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, turun lagi dalam Undang-Undang pada keadaan biasa, dan Perpu pada keadaan darurat. Kemudian turun lagi menjadi peraturan pemerintah, turun lagi menjadi peraturan presiden, diklasifikasi lebih
eh, turun lagi spesifik ke perda provinsi atau perda kabupaten kota. Jadi misalnya persoalan retribusi dalam hal pajak terkait parkir. Siapa yang atur? Bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa kota. Kan kita ketahui dalam undang-undang terkait yang disebut dengan otonomi daerah, kewenangan untuk mengurusi perolehan pajak APBD itu ada di provinsi, yaitu diatur oleh gubernur, di kabupaten akan diatur oleh bupati, dan pada kota ada level wali kota. Nah, bagaimana bahasa peraturan perundang-undangan itu pada dasarnya? Ini yang harus kita ketahui. Pada dasarnya, bahasa peraturan perundang-undangan itu harusnya tunduk pada kaidah. Maaf ya, kenapa? Oke. Tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia. Karena kemarin itu penjelasan kita adalah kita belajar bahasa dulu, kemudian karena kita ada di Indonesia bahasa Indonesia, kemudian lebih spesifik belajar istilah hukum, maka tetap bahasa Indonesia menjadi acuan baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun penyampaian dalam hal undang-undang. Oleh sebab itu, bahasa peraturan perundang-undangan itu sebaiknya mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian. Waktu itu mungkin sudah dijelaskan karakteristik bahasa hukum, dia harus lugas, mengandung nilai kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum yang seharusnya dalam perumusan maupun cara penulisannya itu baku. Kita ambil contoh istilah baku. Kan kalau orang menulis pergi biasa disebut pigi. Tapi kalau bakunya apa? Pergi. Ya, seperti itu istilah-istilah baku yang harusnya ada di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, tidak boleh mengandung ambiguitas atau dualisme makna. Seperti kemarin Ibu kasih contoh, mungkin kalau masih ingat, ada yang menggunakan istilah bisa. Bisa itu mengandung dualisme pengertian. Apa? Yang pertama, bisa itu bisa sama dengan dapat, mampu melakukan, atau bisa sama dengan racun. Racun dalam hal misalnya bisa ular. Jadi konteksnya jangan menggunakan kalimat yang mengandung dua pengertian atau bilingual. Jadi dia membuat maknanya tergeser karena tidak baku. Nah, di sini ada lagi ciri bahasa perundang-undangan. Dalam ragam bahasa perundang-undangan itu kita mengklasifikasinya menjadi 6 ciri. Yang pertama, pasal atau ayat yang diwujudkan dalam bentuk proposisi atau proposisi ini adalah kalimat pernyataan, sama dengan yang sudah diajarin, bisa proposisinya berbentuk menggunakan logika deduktif atau logika induktif. Dari kalimat-kalimat umum berakhir kepada spesialisasi kalimat khusus, atau bahkan sebaliknya kalimat-kalimat khusus ke kalimat umum. Nah, satu pasal dapat terdiri atas beberapa ayat, dan ayat dalam pasal itu harus merupakan satu kesatuan yang padu, padan, dan utuh. Jadi satu pasal boleh ada beberapa ayatnya, tetapi ingat ayat dalam pasal itu masih merupakan bagian dari pasal sebelumnya. Jadi kalau yang pertama mengatur tentang suatu perbuatan, yang kedua mengapa perbuatan itu dilakukan, dan yang ketiga pada saat apa kegiatan tersebut bisa dianggap sesuai dengan rumusan ayat 1. Maaf, mungkin tadi tidak stabil ya. Nah, selanjutnya ciri bahasa perundang-undangan berikutnya adalah pasal demi pasal atau ayat demi ayat harus merupakan norma. Norma itu artinya ada aturan hukum yang eksplisit di situ ya. Misalnya mengatur tentang konservasi, mengatur tentang hak asasi manusia, atau mengatur tentang lalu lintas. Jadi ada aturan yang jelas. Kemudian bahasa yang digunakan harus lugas atau sederhana, jelas atau eksplisit, dan tidak taksa. Ya, tadi saya menyatakan tidak bermakna ganda atau ambigu. Kemudian
Ciri selanjutnya adalah kalimat yang digunakan harus merupakan kalimat efektif. Ada unsur minimal kalimat SP, harus ada. SP ini adalah subjek predikat. Jadi kalau subjek mengacu kepada pelaku atau pihak aktif, predikat mengacu kepada kata yang memiliki beban, misalnya Surya pergi. Nah, itu kan Surya adalah subjek, pergi adalah kata yang mengandung beban kerja, predikat. Atau Irfan memberikan penjelasan. Nah, memberikan itu predikatnya, Irfan adalah subjeknya, seperti itu. Minimal, ini unsur minimal kalimat objektif. Jadi baik efektif dalam hal struktur maupun dalam hal informasi, dan kemudian setelah itu ciri bahasa perundang-undangan berikutnya adalah penuangan rumusan dalam perundang-undangan harus ditulis mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Tetap harus mengacu kepada bahasa Indonesia yang disempurnakan dan istilah-istilah dalam kamus yang terbaru, meninggalkan kamus yang mungkin sudah tidak berlaku lagi. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 Bab 3 dikatakan bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia. Ini menjadi dasar ketika kita belajar bahasa hukum Indonesia, bahasa Indonesia dalam konteks bahasa hukum, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya. Setelah bahasa hukum perjanjian dan bahasa hukum perundang-undangan, sekarang kita masuk dalam klasifikasi bahasa hukum dalam akta notaris. Mengapa notaris? Karena notaris merupakan bagian dari pejabat publik yang memiliki dasar dalam profesinya, sehingga apa yang dia berikan menjadi sesuatu yang mengandung kekuatan hukum. Nah, di sini, di dalam konteks akta notaris diklasifikasi lagi atau dibagi lagi menjadi dua kata, baik istilah akta yang artinya adalah surat tanda bukti berisi pernyataan berupa keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya, tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sementara kalau kita mengacu kepada notaris, notaris itu adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehakiman, untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Akta notaris itu merupakan surat tanda bukti yang berisi pernyataan. Pernyataan itu bisa baik keterangan, pengakuan, maupun keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris. Sehingga notaris itu merupakan pejabat umum yang diakui oleh negara, sehingga dalam profesinya tersebut notaris harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris serta kode etik notaris, khususnya pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 terkait dengan jabatan notaris. Nah, ada dua istilah dalam profesi notaris yang sebaiknya kita ketahui ketika kita sudah belajar bahasa dan logika hukum. Istilah itu misalnya legalisasi dan war making. Kalau legalisasi, mungkin kalau kita dengar berikutnya kita sudah paham, yaitu wewenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang terlibat dengan mendaftarkannya dalam buku notaris yang disediakan oleh notaris. Kemudian setelah setelah disahkan baru didaftarkan sesuai pasal 15 ayat 2 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian dalam format atau istilah war making, kita harus mengerti bahwa notaris itu bisa hanya akan mendaftarkan akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak yang terlibat ke dalam buku khusus. Sehingga tanggal penandatanganan dan tanggal pendaftaran bisa berbeda. Kenapa? Karena sebenarnya dari awal mereka sudah mengikat perjanjian untuk terlibat
dalam suatu peristiwa hukum khusus. Nah, jadi ketika dia kemudian ingin peristiwa ini terdaftar dan disahkan dan disaksikan oleh notaris sehingga ada kekuatan dalam perbuatan peristiwa hukum tersebut, maka para pihak yang terlibat itu melibatkan lagi notaris yang tujuannya untuk mengetahui soal kesepakatan, sehingga para pihak yang dicantumkan dalam akta di bawah not tangan tersebut menjadi lebih formal dalam sistem hukum. Perlindungannya mungkin ya terkait hak dan kewajiban para pihak yang semula cuma di bawah tangan. Nah, bahasa hukum dalam pendapat putusan pengadilan ini adalah ragam bahasa hukum keempat. Ini sangat substantif karena menyangkut putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Nah, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Suatu putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu. Diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Ini menurut pendapat Sudikno Mertokusumo. Ada 3 istilah yang harusnya kita pahami ketika kita belajar bahasa hukum dan logika terkait dengan putusan pengadilan oleh hakim, yaitu ada istilah unanimous, artinya bahwa putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim itu untuk mengadili perkara tersebut. Kemudian jadi ada suara yang utuh, semuanya pro untuk mengadili perkara. Kemudian conjuring opinion. Kalau disebut conjuring opinion, ini lebih kepada pendapat seorang hakim yang sependapat atau mengikut dengan pendapat hakim mayoritas tentang amar putusan. Akan tetapi dalam amar putusan bisa saja terkait legal reasoning-nya dia berbeda dalam pertimbangan hukumnya seperti itu. Jadi dia sama di amar putusan tapi legal reasoning dia mempertimbangkan putusannya bisa saja berbeda. Kemudian ada istilah selain conjuring opinion dan unanimous, itu ada dissenting opinion. Apa itu dissenting opinion? Apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya, sehingga pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan. Nah, yang harus dipahami adalah hakim dalam mengambil putusan itu seharusnya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kemungkinan putusan yang diambil oleh seorang hakim itu akan menghasilkan salah satu dari 3 hal tersebut, yaitu unanimous, putusan bulat, atau dia putusan yang sama dalam amar putusan tetapi bisa saja berbeda dalam legal reasoning atau pertimbangan hukumnya, atau bisa saja berbentuk dissenting opinion atau seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas. Nah, ini ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat 1. Oke, saya kembali ke kelas. Mau melihat respon, kita masih punya 9 menit. Ada yang mau bertanya terkait penjelasan ragam bahasa perundang-undangan? Silakan. Cukup paham ya? Ya Bu, ya Bu. Ya. Teman-teman yang lain, mana ini? Kenapa tidak aktif semua kameranya ini? Aduh. Ada 4 tadi klasifikasi ragam bahasa perundangan perjanjian. Kemudian yang kedua perundang-undangan. Yang ketiga itu akta notaris. Dan yang keempat itu dalam hal putusan pengadilan atau hakim. Saya kira dia teknis sekali, sudah jelas. Jadi kalaupun ada yang mau bertanya silahkan. Tapi dalam konteks ragam bahasa perundang-undangan. Silakan.
Siap, saya Bu. Silakan Gali. Saudara Gali. Ya Bu, tadi kan disampaikan di bahasa hukum kehakiman bahwa Hakim ya, disampaikan pada putusan sidang pengadilan hakim, iya, bukan putusan hakim. hakim. Ya. Putusan hakim disampaikan bahwa disampaikan pada sidang terbuka untuk umum. Lantas bagaimana dengan yang sidang tertutup, Bu? Apakah masih termasuk juga? Terima kasih, Bu. Pada dasarnya dalam putusan pengadilan oleh hakim, dia biasa di sidang umum kalau terkait peradilan pidana. Tapi kalau terkait peradilan perdata atau peradilan dalam konsekuensi pengadilan yang meletakkan anak sebagai pelaku, biasa ada aspek yang harus dilindungi, jadi dia sifatnya tertutup untuk umum. Atau aspek yang mempengaruhi publik. Jadi bisa saja terbuka, tetapi kalau gara-gara terbukanya bisa menghadirkan reaksi publik, maka dia akan kemudian diatur kembali dalam sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan persidangannya atau litigasinya. Bagaimana? Siap, terima kasih, Bu. Terima kasih. Atau misalnya pengadilan militer ya. Militer itu dia tidak terbuka untuk umum. Dia hanya kepada pejabat yang terkait dengan peristiwa dalam penegakan disiplin para anggota militer di pengadilan militer. Mungkin ada di sini ya dari militer? Tidak ada. Oke. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan 4 ragam bahasa perundang-undangan? Ada? Ada yang mau bertanya? Hamsul? Sedikit dulu, Bu. Ya, silakan Ini Hamsul. tentang ini perjanjian kan seumpama ada salah satu pihak yang tidak menyelesaikan suatu kewajibannya, maka pihak pertama dalam ini yang seumpama hutang piutang, bukan biasanya dia menggugat di pengadilan uang prestasi. Apakah dalam hal ini, Bu, melakukan suatu somasi itu wajib dulu, Bu, sebelum kita menggugat di pengadilan? Apa pengertian somasi menurut Hamsul? Teguran, Bu, surat kayak teguran. Teguran diarahkan kepada siapa? Ditujukan Pihak kedua yang tidak pihak kedua yang tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, kewajibannya itu. Oke, for example kasusnya apa? Hutang piutang, Bu. Utang piutang. Pernah terjadi di kliennya Hamsul? Pernah, Bu, tapi putusannya ini karena tidak dilakukan dulu somasi. Ya. Pertimbangannya hakim. Maka biasanya terkait klausul hukum acara kan, biasa ada tiba-tiba, ini kasih contoh pidana misalnya ya, ada orang diindikasi melakukan, ini bukan kayak tadi untuk somasi dalam kasusnya seperti Hamsul. Ada orang dianggap melakukan suatu tindak pidana, mengedarkan zat psikotropika, kemudian langsung digerebek rumahnya, langsung dimasuki semuanya. Tapi kemudian hal ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam proses pemeriksaan untuk pengadilan litigasi ya. Nah, kalau advokatnya ini jeli, maka dia bisa melakukan pra-peradilan terhadap aparat seperti itu. Jadi kasusnya dalam pidana itu selalu mengikuti ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau dalam kategori perdata, misalnya jual beli, ada klausul dan kemudian masuk pengadilan terkait dengan proses penyelesaian sengketa di antara dua belah pihak, ada yang tidak sesuai dengan Kitab Undang Hukum Acara Perdata dalam hal litigasinya, kemudian advokat menemukan itu, atau bahkan advokat menyalahi itu, bisa saja kasusnya direset gitu, diatur kembali sesuai dengan ketentuan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Jadi ini kalau KUH Perdata, KUH Pidana, dia lebih kepada unsur normatifnya. Unsur normatifnya ya. Tapi kalau di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih kepada bagaimana caranya beracara. Jadi tata caranya, prosedurnya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai mungkin kayak Hamsul disuruh ulang gitu. Dia harus pakai somasi dulu. Supaya apa? Sesuai legalisasi pengaturan peradilan tata cara beracaranya di perdata kah atau di pidana seperti itu. Makanya disebut Indonesia itu sebenarnya negara hukum karena sangat sistematik dalam hal penyelesaian suatu peristiwa pidana kah atau perdata. Ada acuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, ada acuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya seperti itu. Dia detail seperti itu. Kalaupun ada yang berkata, tapi kan seperti ini, itu oknumnya. Jadi tidak substansi hukumnya bagus, strukturnya yang menyalahinya. Seperti itu. Belum lagi kalau kita masukkan dalam konteks ternyata ada lagi prosedur yang diganggu dalam penegakan hukum dalam hal kultur masyarakatnya. Masyarakat yang mengganggu. Apa misalnya sudah tahu-tahu salah tapi nyogok. Nah, itu kan gratifikasi atau menyogok itu menyalahi lagi prosedur yang sudah ada secara substansi. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya bahkan seorang mantan Perdana Menteri dan sekarang jadi kembali menjadi Perdana Menteri, dia mengatakan Indonesia itu sebenarnya sangat bagus, ideal dalam substansi. Jadi pengaturan-pengaturannya sangat ideal, bagus. Walaupun di teknis dia ada overlapping pengaturan. Tetapi dia selalu digagalkan oleh struktur dan kultur hukum masyarakatnya seperti itu. Jadi kita mempunyai kita punya substansi aturan hukum normatif bagus, struktur artinya penegak hukumnya, kemudian kultur masyarakatnya ternyata mau juga ikut mempengaruhi, mengganggu aktivitas penegakan hukum. Maka tiga substansi struktur dan kulturnya kita ini tidak bisa tegak. Implementasi law enforcement-nya kita biasa kacau. Makanya diperlukan struktur hukum yang mandiri, independen, dan sangat mengerti wawasan hukum yang baik. Termasuk dia tidak boleh memihak. Yang kedua, kultur masyarakatnya. Itulah yang disebut selalu harus ada sosialisasi ke masyarakat terkait hak dan kewajiban. Jangan selalu berpikir hak, tapi melampaui kewajibannya, atau sebaliknya selalu mau mengambil hak orang lain. Seperti itu. Saya kira less than a minute sudah dipahamin ya. Ada pertanyaan silakan masukkan ke grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.